wabarakatuh. Masih pada surat ke-16 surat An-Nasr. Kita ulangi mulai ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita paham dulu. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi. Dan tidaklah kami Allah mengutus sebelum kamu, ya sebelum Nabi Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihi, kecuali orang-orang lelaki yang diberi wahyu kepada mereka. Nuhi ilaihi, jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Dan seluruh nabi, seluruh rasul itu rijalan, ya orang-orang laki-laki. Mas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Itu ahla dzikri. Ahla dzikri. Ini dzikri itu pengetahuan tentang apa? Ya, pengetahuan tentang para nabi, para rasul, tentang kitab-kitab itu. Karena di sini itu disebutkan dzikri. Ya, fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang risalah, tentang tuntunan Allah dan Rasul, tentang kenabian, tentang kerasulan, ya tentang kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi, para rasul. Jadi bukan suruh bertanya mengenai bagaimana mabuk, bagaimana overdosis, bagaimana perbuatan bebas itu. Jadi bukan masalah yang bersifat itu duniawi kemaksiatan, tapi yang terkait dengan tugas-tugas kenabian, tugas kerasulan tentang kitab-kitab. Bahwa dalam kitab itu melarang untuk berbuat dosa, melarang untuk hal-hal yang haram. Nah, itu karena ada pada kitab suci. Karena memang itu ya risalah yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi. Maka bil bayyinati waz-zubur, yaitu bayyinat, keterangan-keterangan, mukjizat kerasulan, mukjizat kenabian, waz-zubur, dan kitab suci. Nah, ada keterangan-keterangan, mukjizat, kemudian ada kitab suci. Misalnya Nabi Musa itu diberi kitab, tetapi juga mukjizat. Nabi Isa juga gitu, Ibrahim, Nuh. Kemudian wa anzalna ilaika dzikra, dan kami Allah menurunkan kepadamu dzikra, itu Al-Qur'an. Jadi maka yang di ayat 43 itu fas'alu ahla dzikr, maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dzikr. Nah, yang di ayat 44 ini wa anzalna ilaika dzikra, dan kami Allah telah menurunkan kepadamu Nabi Muhammad dzikr, Al-Qur'an. Fungsinya litubayyina linnas, ya agar kamu menjelaskan kepada umat manusia. Linnas,
apa ma nuzila ilaihi wa la'allahum yatafakkarun. Ya, apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Nah, itu apa yang diturunkan kepada mereka? Ya, risalah ketauhidan, risalah ketuhanan, risalah kenabian. Hal-hal yang dituntunkan Allah dan Rasul, yang diperintahkan, yang dilarang, segala hukum, ketentuan, aturan-aturan, apa terkait dengan adab, terkait dengan semua apa yang harus dilakukan, apa yang ditinggalkan, semua yang ada pada Al-Quran. Nah, itu la'allahum yatafakkarun, supaya mereka memikirkan setelah paham, ya mengamalkan. Itu kalau semakin hidup ini semakin tidak mudah, semakin banyak persoalan, semakin kompleks. Ya, itu kalau nggak betul-betul memahami Al-Quran, itu hidupnya semakin berat. Kenapa berat? Seringkali hal-hal yang sebetulnya tidak perlu itu dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan malah ditinggalkan. Jadi hari-hari itu penuh dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam hidup. Nah, kesulitan dalam hidup itu akumulasi dari cara hidup yang tidak Qur'ani, kemudian menimbulkan berbagai macam persoalan. Nah, biasanya ketika sudah berjalan sekian lama itu sudah terlanjur relatif sulit diatasi, karena ibaratnya perjalanan sudah terlalu jauh, ibaratnya timpang sudah terlalu jauh, maka relatif sulit itu diatasi. Itu salah satu sebabnya kenapa banyak warga yang kelihatannya aktif ikut pengajian, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu salah satu sebabnya. Yang dikaji bukan Al-Quran, yang dikaji bukan tuntunan Allah dan Rasul, tapi yang dikaji itu seringkali hanya pendapat-pendapat orang, hanya ngomong-ngomong, tetapi bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah. Nah, akhirnya lebih banyak mengikuti pendapat orang daripada pendapat Allah, daripada Rasulullah memberi contoh. Nah, sehingga semakin kesini semakin banyak orang Islam yang memiliki persoalan hidup. Nah, akibat dari cara hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Padahal perintahnya la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk menerangkan, menjelaskan kepada manusia. Apa itu manuzila ilahi? Apa yang diturunkan kepada mereka? Wala alamum yatafakkarun, supaya mereka memikirkan. Apa aminal ladzina makarus syai'at, maka apakah orang-orang yang berbuat makar yang jahat, perencanaan yang jahat, ya. Itu kenapa para nabi, para rasul selalu dimusuhi oleh kaumnya yang tidak meyakini, yang mendustakan. Itu namanya membuat makar, makarus sayyi'ah, membuat makar kejelekan, membuat makar jahat. Nah, ayat sifallahu bihul ard, ya, jangan merasa aman dari ditenggelamkannya bumi oleh Allah
bersama mereka. Masih ingat kan kisahnya kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan kan? Sekarang di mana-mana terjadinya bencana itu bukan terjadi dengan sendirinya. Itu biasanya olah manusia. Akibat dari olah manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Terjadi banjir di mana-mana. Ada yang banjir air, ada yang banjir senjata balistik. Beberapa hari banjir di Palestina, di Lebanon, kemudian Iran ganti membanjiri yang ada di Israel. Sampai ada 200-an tank yang mereka persiapan untuk menghancurkan, dihancurkan lebih duluan oleh Iran. Jembatan-jembatan yang untuk persiapan mereka dihancurkan. Itu kenapa demikian? Kenapa hidup dunia harus pakai begitu? Itu karena hak ambisi memperturutkan hawa nafsu. Karena kebencian terhadap tugas Nabi, tugas Rasul. Nah, ketika masa Nabi Muhammad tidak pernah bisa menang, beratus-ratus tahun ketika umat Islam masih berpegang teguh kepada tuntunan dan Rasul, mereka tidak pernah bisa menang. Nah, kemudian ketika orang Islam menilai kan, ya melupakan kitab suci, melupakan mukjizat, nah mereka bangkit. Nah, ternyata masih ada sebagian umat Islam yang bersungguh-sungguh, kemudian berani melawan mereka. Nah, itu istilah yang ada sini itu alladzina makaru sayyi'at, orang-orang yang berbuat makar jahat, ayasifallahu bihul ar, jangan merasa aman ditenggelamkan oleh Allah di bumi beserta mereka. Aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Ya. Atau datangnya azab kepada mereka dari arah, dari tempat yang tidak mereka sadari. Aw ya'tiyahumul adzab min haitsu la yash'urun. Ada pakar memperkirakan itu kalau Israel sudah kehabisan logistik, tinggal punyanya itu nuklir. Begitu mereka menggunakan nuklir, nah Rusia juga mengeluarkan nuklir, itu mempengaruhi sinar matahari bercampur dengan energi sinar matahari, kehidupan dunia menjadi serba tidak nyaman, serba tidak indah. Jadi walaupun yang berbuat kerusakan itu hanya sebagian orang, tapi mandorotnya bisa dirasakan oleh sebagian besar orang di muka bumi. Masih ingat kan misalnya yang mengenrich, yang mengembangbiakan virus, termasuk yang beredar di akhir tahun 2019-2020, itu yang mengenrich, yang membudidayakan, mengembangbiakan virus melalui berbagai macam laboratorium canggih yang mereka buat. Itu kan hanya sedikit orang kan, tapi begitu itu disebarkan hampir seluruh belahan dunia itu kena. Kemudian terus mereka ciptakan itu obatnya. Sudah terjadi monopoli. Seakan semua orang harus mengeluarkan uang, seluruh negara harus mengeluarkan uang untuk mereka. Nah, hidup dunia itu untuk main-main begitu. Baik bisa.
Nah, mereka berlomba-lomba membuat senjata dari nuklir. Ya. Kemudian negara yang lain tidak boleh membuat. Kemudian semuanya harus tergantung pada tadi superpower itu beberapa itu. Akhirnya seperti kekayaan penghasilan suatu negara itu harus sebagian besar untuk membeli itu supaya bisa berwibawa. Kalau enggak, ya untuk bulan-bulanan. Nah, ini sebagian warga bangsa penduduk dunia itu tidak mengetahui ayat tiyahumul adabu min khaitu la yasmurun, ya, atau datangnya adab kepada mereka dari arah yang tidak diketahui. Dari mana datangnya? Tahu-tahu udara ini biasanya sejuk enak, tahu-tahu kok panas terus itu. Ya mungkin sebagian paru-paru dunia hutannya ditebangi. Mungkin bukit-bukit yang menjadi pengendali ini itu ditambah. Ya semua bukit yang menjulang tinggi ratusan meter ke atas kemudian jadi cekung ke dalam bumi. Nah, kalau terjadi global warming, terjadi pemanasan global. Itu kan kebanyakan rakyat warga dunia nggak mengetahui. Yang ngambil keuntungan itu kan sedikit orang, tapi yang merasakan madorotnya semuanya, iya kan? Orang misalnya yang berbuat kerusakan itu terbatas, tapi ketika terjadi azab, seringkali yang kena bukan hanya mereka, yang tidak berbuat kerusakan juga ikut kena, karena ikut andil salah. Salahnya apa? Kenapa tidak mau mencegah mereka? Kenapa tidak mau mengingatkan? Makanya tugas kenabian, tugas kerasulan itu untuk dakwah, itu melekat tugas kepada siapa yang mengikuti Nabi, siapa yang mengikuti Rasul. Jadi tugas dakwah itu melekat pada semua orang yang beriman, pada semua orang yang Islam. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita paham. Aw ya'khudahum fi taqallubihi. Aw ya'khudahum, atau Allah mendatangkan azab pada mereka fi taqallubihi, ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Nah, sekarang banyak kan terjadi kecelakaan di mana-mana, terjadi bencana di mana-mana, karena banyak yang menggunakan sarana prasarana umum, transportasi umum, tidak mengikuti aturan rambu-rambu. Dulu kecelakaan di daratan, di lautan. Sekarang adanya transportasi udara, lalu lintas udara. Ini jalur-jalur jalan penerbangan komersial. Ternyata jalur penerbangan komersial itu bisa kena sasaran dari senjata balistik yang antar negara. Itu bisa mempengaruhi. Ada yang kemudian menunda penerbangan daripada nanti jalur lintasan udaranya ketabrak sama senjata yang dikirimkan antar negara yang jaraknya bisa ribuan mil. Nah, jadi ternyata yang terudit, yang mengalami kecelakaan punya transportasi darat, bukannya transportasi laut. Transportasi udara semakin
banyak. Sudah ada jalur-jalur lalu lintas udara. Nah, tapi karena senjata-senjata dikirim itu melalui udara juga. Ada sampai pilot pesawat komersil dari British, ya dari Inggris, merekam dari kokpit. Itu hampir pesawatnya kena itu. Nah, itu kemudian apa? Berikutnya harus hati-hati. Mungkin terus menunda penerbangan berikut. Dulu enggak terbayangkan ya terjadi seperti itu. Mungkin yang perang, yang ngirim senjata, misalnya misil balistik baru terbatas. Mungkin yang memiliki kecanggihan itu juga terbatas, tapi sudah mempengaruhi transportasi udara. Maka daerah-daerah yang ada peperangan itu penerbangan sama sekali gak aman. Ya kita agak untung karena juga jaraknya jauh. Mungkin kalau melenceng mungkin gak sampai di sini, menyasar. Maksud awliya hudahum fitaqallubihim famau bimu'jizi, atau Allah mengirimkan adab bencana pada mereka sedang dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak adab itu, gak bisa menolak. Au ya'khudhahu ala takhawufi, atau Allah mengirimkan adab bencana kepada mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Nah, berangsur-angsur sampai binasa ini banyak caranya. Ada yang kena virus, ada yang kemudian menghirup udara yang polusi, ada yang sinar mataharinya sudah tidak murni lagi, kena namanya pengaruh-pengaruh dari radiasi yang mereka buat, itu eksesnya kepada sinar matahari. Bisa jadi juga itu berpengaruh kepada sinar matahari dipantulkan oleh bulan, sehingga bisa terjadi bukan hanya siang hari, tapi juga bisa terjadi pada malam hari. Ini al-ya'khudahum ala takhawuf fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dulu itu waktu masih serba alami, itu usia 75-80 itu masih biasa, masih ke sawah, masih bekerja biasa. Mungkin usia 90-an sekian sudah mulai banyak di rumah, banyak di masjid, hanya dari rumah dan masjid. Kemudian usia sampai 100 tahun lebih. Sekarang katanya gizinya lebih bagus. Dulu nggak ada 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ternyata 4 sehat 5 sempurna itu sempurna polusinya. Coba seluruh makanan sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia, iya kan? Kemudian disempurnakan dengan minuman, lebih lagi dengan menghirup udara. Yang dulu udaranya itu masih sejuk, segar, murni. Bangun jam 4 pagi, setengah 4 itu udara begitu segar, enak. Ada sekarang pagi-pagi bangun sudah terasa meriang, panas, iya kan? Nah, itu antara lain
Itu yang namanya awyak hudahum ala taqawud. Ya. Allah menurunkan azab pada mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Udara yang dihirup, jenis minuman yang diminum, makanan yang dimakan, udara yang dihirup, semuanya sudah terkontaminasi. Kemudian umurnya itu pelan-pelan, tapi pasti. Ya kan sampai ajal. Terus kemudian kalau tidak menyiapkan, tahu-tahu ajal datang tapi nggak menyiapkan, itu di akhiratnya kan lebih repot lagi. Amalam yarau ilama khalaqallahu min syai'in. Maka apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah min syai'in? Apa? Yatafayya'u dilalu nganil yamini wa nganis sama'il. Gimana itu benar-benar Allah ciptakan bayang-bayang itu kok bisa ada sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Itu sebabnya apa? Kita kelihatannya, oh itu matahari yang terbit di timur, tenggelam di barat. Seakan-akan yang berputar, yang keliling itu matahari. Bahkan yang keliling itu bumi ini. Bumi ini yang berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Nah, maka ketika bumi ini berputar, ketika posisi mataharinya itu di sebelah timur, itu bayang-bayangnya di sebelah barat. Iya kan? Nanti bumi terus berputar, ketika matahari posisi di sebelah barat, bayang-bayangannya gede di sebelah timur. Loh, gitu itu nggak jadi dengan sendirinya. Itu Allah yang menciptakan. Nah, itu kan istilah ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilalu nganil yamini wasama'il. Nah, itu kalau matahari nggak berputar pada porosnya, bumi nggak berputar pada poros dan memutari matahari. Itu kalau siang terus, malam terus. Nah, jadi itu tidak normal. Padahal Allah menjadikan siang itu untuk bangun, untuk mencari ma'isah, mencari kehidupan yang baik. Allah menciptakan malam untuk istirahat, malam sebagai selimutnya, gelap itu. Tapi seringkali terbalik-balik, malam-malam terangnya sudah seperti siang. Seharusnya untuk istirahat, tidak mau istirahat. Akhirnya apa? Ya, metabolisme tubuh bisa terganggu. Itu yang menjadikan hidup tidak normal. Nah, itu kenapa itu? Allah khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu anil yamini wassama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun. Nah, itu dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka berendah diri. Jadi seluruh ciptaan Allah tadi mereka itu sujud pada Allah, harus taat mengikuti ketetapan aturan takdir dari Allah. Yang ditakdirkan itu bumi berputar melilit matahari. Itu mengikuti takdir Allah. Itu mengikuti ketentuan Allah. Itu sujadan lillahi wa hum dakhirun. Itu semuanya sujud merendah kepada Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepada Allah sajalah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, min dabbah, dari seluruh hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan,
Wal malaika dan malaikat wa hum la yastakbirun, mereka tidak takabur, semuanya sujudnya pada Allah. Walillahi yasjudu, dan semata-mata kepada Allah semuanya bersujud, yang ada di langit, yang ada di bumi, dari seluruh jenis makhluk-makhluk binatang melata yang di bumi ini. Para malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. Wahum la yastakbirun, tidak sombong ya. Malaikat itu hanya memiliki satu kecenderungan, yaitu taat pada Allah. La yastakbirun, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah takabur. Ya kadang-kadang cuma nawari pada Nabi, ketika Nabi sudah direncanakan jahat akan disakiti menurut mereka, malaikat nawari, gimana ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalau kami angkat gunung ini untuk menimbun mereka? Nabi jawab, jangan. Barangkali nanti dari duriannya ada keturunannya, ada yang bisa menerima petunjuk, ada yang bisa menerima tidak. Ternyata betul. Padahal malaikat sudah nawari pada Nabi, tapi Nabi sabar, berlapang dada. Yaqafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka itu hanya taat kepada yang diperintahkan, tidak pernah tidak taat, selalu taat. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, la tattakhidu ilahaini tsnain, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu mempertuhankan dua Tuhan. Ilahaini tsnain, ya, innama huwa ilahu wahid, hanya saja dialah Tuhan yang Maha Esa. Fa iya ya farhabun, maka hendaklah kepada Allah semata kamu takut. Jadi sama sekali tidak boleh punya sesembahan selain Allah. Punya dua Tuhan sama sekali tidak boleh, betul-betul dilarang. La tattakhidu ilahaini tsnain. Nah, hanya saja Tuhan itu esa, semata-mata Allah. Maka fa iya ya farhabu, maka hendaklah kepadaku Allah saja kamu takut. Walahu ma fis samawati wal, dan kepunyaan Allah ma semua apa-apa fis samawat yang ada di langit wal dan bumi. Walahu dinu wasibah, dan untuknya semata ketaatan itu selama-lamanya. Walau dinu wasibah, jadi ketaatan itu hanya untuk Allah semata, selama-lamanya. Apa berallahi tattaqun, maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Kenapa kok takutnya kepada selain Allah? Kenapa kok berbaktinya kepada selain Allah? Apa ghairallahi tattaqun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apa saja nikmat yang ada pada kamu, apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu semua datangnya dari Allah. Fa minallah, tidak ada yang dari yang lain-lain. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun,
Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ya, ditimpa oleh kemudaratan yang tidak menyenangkan, maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Jadi tidak boleh minta pertolongan pada yang lain, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus shomad, Allah tempat bergantung. Tsumma idza kasabat durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusrikun. Kemudian apabila dia Allah telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, kemudaratannya sudah dihilangkan, sudah lepas dari COVID, sudah lepas dari berbagai macam bencana, sudah nggak terjadi banjir, ya. Kemudian sudah mulai turun hujan, berbulan-bulan nggak turun hujan, sudah turun hujan. Nah, setelah kemudaratan semuanya dihilangkan, nah tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Nah, setelah kemudaratan dihilangkan semua, kenapa kok tiba-tiba sebagian dari kamu itu mensekutukan Allah dengan yang lain? Kok nganggap, oh itu kemarin nggak terjadi hujan yang kemudian bawa banjir karena ini. Nganggap itu bukan dari Allah. Yang menyelamatkan bukan Allah. Dianggap yang menyelamatkan selain Allah. Nah, itu kenapa? Ketika seluruh kemudaratan itu Allah hilangkan, tiba-tiba sebagian dari manusia itu mensekutukan Allah dengan yang lain. Liyakfuru bima atainakum, biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mata-mata'u fasawfa ta'lamu, maka bersenang-senanglah kamu sementara, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Nah, tadi sudah diberitahu Allah melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui wahyu, melalui ayat-ayat Al-Quran. Ning dongenya bergudul gitu loh, tidak mau mentaati, udah biarkan saja, biar bersenang-senang sebentar. Nah, itu nanti semuanya akhirnya akan mengetahui akibatnya. Mengetahui akibatnya itu maksudnya apa? Menanggung risikonya, menanggung akibat. Itu akibat karena tidak mau memahami Quran, nggak mau memahami Sunnah, cara hidupnya nggak ikuti Allah dan Rasul, akhirnya hidupnya itu dari satu kemudaratan berikutnya beruntun. Nah, itu akibat dari itu nyepelekan pada Allah, tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ini sampai ayat 55. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan 50. Ini hari Senin, nanti jadwalnya di Masjid Al-Mubarok. Tempatnya sekarang sudah luas, makanya mari bareng-bareng selama ada kesempatan kita selalu berusaha untuk menebus kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Kita berusaha maksimal supaya Al-Quran betul-betul bisa kita pahami, bisa kita jadikan pedoman. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita semuanya, memberikan hidayahnya pada kita semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qanut maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.